Hai semuanya, ini adalah konten kuku aku yang pertama. Dan untuk diingat, disclaimer, aku bukan professional in nail arts. Dan ini juga aku lakukan atas pengetahuanku sendiri aja. Aku nonton dari YouTube. Dan aku juga nggak pernah ke salon untuk pedicure, manicure gitu. So, ini adalah cara rumahan sih kayak ibaratnya. By the way, ini bukan tato beneran ya. Kalau misalnya kalian nanya, ini aku pakai eyeliner aja. Oke, langsung aja untuk alat-alat yang kalian butuhkan. Sesuai dengan judulnya, ini aku mau bikin kayak glittery nails gitu. Bahannya tuh gampang banget kalian cari. Yang pertama, ini aseton pastinya. Ini tuh ya murah lah, antara ada sih yang jual 5.000 sampai 10.000. Ini yang berapa mili ya? Ini yang 76 mili, ini aku beli 10 atau 15.000 gitu, aku lupa. Selanjutnya di sini ada kutek pastinya. Ini tuh kutek koleksi aku sendiri karena aku sebenarnya nggak terlalu suka ngoleksi kutek gitu. Jadi ini yang aku punya aja. Ini aku suka banget yang dari Trope karena warnanya sih aku suka yang glittery, terus apalagi warna gold. Gold itu untuk di tone kulit sawo matang bagus banget sumpah. Dan ini semua yang beda tuh adalah ini dari Revlon yang color apa nih namanya, color stay gel envy diamond top coat. Jadi ini adalah satu-satunya top coat yang aku punya. Ini aku beli di Matahari, aku langsung beli di store-nya. Harganya tuh 70.000, 70 apa 75, pokoknya nggak nyampe 80 sih intinya. Harusnya tuh kita punya base coat, jadi antara top coat sama base coat itu dua-duanya harus ada, tapi aku nggak punya, jadi aku pakai kutek yang biasa sebagai base-nya. Selanjutnya kita juga butuh nail buffer. Ini dari The Body Shop, 19.000 harganya masih ada. Ini waktu itu aku beli kayak hand creamnya, terus yang udah paket sama ini 75.000 harganya. Aku nggak tahu sampai sekarang masih ada apa enggak. Pokoknya ini gampang banget dicari sih, bahkan kalau di gunting kuku aja ada tuh yang bagian kasar kan untuk kayak ngebuffer gitu. Terus yang ini adalah glaze nail, jadi ini kayak buffer kuku tapi bikin kuku kita jadi kayak kaca gitu loh efeknya. Ini bagus banget, ini juga bahannya kaca by the way, dan dia tuh kalau kita pegang agak sedikit kasar tapi nggak terlalu kasar kayak buffer gitu. Ini dari Shashi, namanya emang glass nail. Dan ini kalian bisa beli di aku, kalian bisa kontak aku, nanti aku kasih kontak person aku di bawah. Ini harganya 85.000. Ini dari brand Shashi yang dari Korea. Ini juga udah ada tempatnya, jadi nggak usah takut pecah atau nggak usah takut hilang. Nih kayak gini, jadi aman banget kalau untuk disimpan. Selanjutnya kalau mau cepet ngeringinnya, kita butuh ini apa ya namanya, alat pengering kutek gitu. Aku lupa sih nama alatnya apa, nanti aku akan kasih di description box di bawah untuk belinya di mana juga. Ini harganya 88.000, aku beli di Shopee juga, always. Ini bisa diatur dari 30 detik, 60 detik, sampai 99 detik, kayak gitu. Ini ada monitor displaynya gitu, jadi kita bisa tahu waktunya berapa lama lagi. Ini juga gampang banget, jadi dia itu ujungnya kayak ujung USB. Jadi ujungnya tuh kayak yang colokan charger HP gitu loh. Nah nanti kita tinggal pasangin aja ke kepala adaptor dari kabel casan kayak gitu. Ini contoh doang sini dari HP aku. Selanjutnya yang menarik di sini aku punya glitter bubuk. Ini tuh aku belinya yang halus, tapi di sini juga ternyata ada yang kasar. Nih, ini tuh nanti aku kasih lihat detailnya. Ini agak lebih kasar butirannya daripada yang lain. Kalau untuk bikin kuku yang glitter gitu, lebih cocoknya tuh pakai yang halus sih, karena dia lebih nempel gitu dan gak jadi kayak apa namanya chunky gitu. Soalnya kalau misalnya glitter yang kasar, selain dia jadi chunky, nanti jadi kayak nggak rata gitu, terus juga nanti nyangkut-nyangkut kalau misalnya kayak kena baju kayak gitu-gitu. Ini aku lupa berapa gram, pokoknya tuh harga satuannya cuma 7.500, ada yang 5.000 juga. Aku beli di Shopee juga, dan nanti aku kasih linknya di bawah. Ini warnanya aku punya satu, ini yang apa ya warnanya ya, aku lupa. Terus di sini ada yang light pink, oh 10 gram. 10 gram ini 2, terus ini ada rose gold 3. Di sini ada yang hologram 4, terus di sini ada champagne 5, ada silver 6, ada yang black 7, ada yang crystal violet
8, ada yang violet 9, ada yang crystal diamond 10, dan di sini ada light gold 10 gram. Terus kalian siapin brush makeup kayak gini, yang bulunya tuh kayak gini ya, bukan yang flat, jadi yang fluffy. Ini gunanya untuk ngebersihin glitter-glitternya gitu. Di make sure juga ini brushnya bersih dan juga nggak ada kayak debu-debu atau serabut bekas kapas atau apapun, karena nanti dia bakalan nempel sama kuteknya yang masih agak basah. Nah, kalau kalian pengen pakai hiasan gitu, kalian bisa pakai kayak manik-manik yang gini. Ini tuh kayak mutiara yang setengah gitu, jadi permukaannya datar, nggak yang bulat. Ini aku beli di toko yang sama kayak glitter tadi. Ini aku pilih warna off-white, jadi bener-bener kayak mutiara asli gitu. Terus di sini ada kayak palette, isinya tuh manik-manik yang kayak diamond gitu. Ini setengah juga. Terus dia bener-bener kecil banget gitu, jadi untuk di kuku tuh masih bisa banget ya, jadi nggak terlalu besar di kuku gitu. Ini aku beli di Shopee juga, harganya 35. Banyak sih yang kayak gini, jadi bentuknya macem-macem, warnanya juga macem-macem. Ada yang bisa beli satuan warna apa gitu, misalnya warna ungu doang, warna pink doang. Terus juga bisa beli kayak stiker untuk kuku gitu. Kalian tau lah ya, banyak banget yang jual kayak gitu. Tapi kalau kalian beli yang palette kayak gini, ini kita udah dapet 12 warna, terus juga warnanya lengkap banget dan gampang untuk dipakainya juga. Selanjutnya kita juga butuh ini cotton bud sama kapas untuk membersih-bersihin aja kalau misalnya nanti bleber gitu. Dan bahan yang terakhir adalah kalian bisa nyiapin mangkok-mangkok kecil kayak gini. Ini adalah mangkok masker yang aku punya. Terus ini dapet dari souvenir gitu. Pokoknya mangkok kecil apapun itu. Terus juga kayak sendok kecil gitu kalau misalnya kalian pengen nuangin bubuk glitternya pakai sendok biar lebih gampang. Oke, sekarang kita langsung aja mulai, tapi sebelumnya kalian harus cuci tangan dulu biar kuku kalian juga ikutan bersih, dan juga harus pakai hand body karena kalau misalnya kalian pakai alat pengering yang kayak gini, ini karena pakai sinar UV, jadi kulit tangan kita tuh harus terlindungi gitu dari sinar UV. Jadi kita harus pakai hand body lotion gitu. Step yang pertama, kalau kalian kukunya panjang terus juga nggak rata gitu, kalian bisa gunting kuku dulu kayak biasa. Terus langkah yang pertama adalah kalian ngebuffer kayak pinggir-pinggirannya gini loh, biar lebih rata gitu. Terus juga nggak kotak, kayak misalnya gini nih, ini kan jadi kayak kotak gitu ya, kelihatan nggak? Kayak kotak gitu. Nah, jadi kita harus bikin kayak melengkung gitu biar dia nggak gampang patah. Kayak gini aja, pelan-pelan sampai halus, terus juga sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan. Selain pinggir-pinggirnya, tengahnya juga agak sedikit kita kikir gitu biar nggak tajam. Selanjutnya nih aku pakai yang glaze nail. Jadi ini permukaan yang nggak ratanya di sini, yang permukaan kasarnya. Yang kita kikir adalah bagian permukaannya, jadi bukan di pinggir-pinggir kukunya lagi. Nih kita lihat ya before afternya. Aku juga sebenarnya nggak ngerti tentang kutikula kuku, apakah harus di remove juga apa gimana. Pokoknya yang aku tonton dari YouTube kayak gitu, bener-bener nggak ngerti karena aku nggak pernah ke salon untuk pedicure manicure. Jadi ya ini aku share cara aku aja. Setahu aku kalau misalnya kalian pakai kutek yang base-nya adalah gel, itu kan harus di remove-nya pakai gel remover juga ya. Dan untuk stepnya itu harus di buffer dulu permukaan kukunya biar kasar gitu, biar si kuteknya nempel. Tapi itu juga aku nggak ngerti dan aku nggak punya kutek gel. Ini malah aku pakai glaze nail, malah jadi licin. Tapi hasilnya nanti jadi bagus gitu. Kelihatan nggak? Tuh, kinclong banget kan? Tuh, glossy banget. Bener-bener kayak kuku sehat gitu. Ini belum aku bersihin. Tuh, beda banget kan sama kuku yang sebelahnya. Gitu. Ini aku mau ngebuffer semuanya. Ini dia hasil jadinya setelah 5-5-nya aku buffer. Jadi kinclong banget kan. Tuh, ini tuh sebenarnya gini aja tuh udah bisa kalian pakein top coat yang transparan biar lebih bagus gitu loh, kayak kuku sehat. Jadi kalian misalnya pergi sekolah atau kuliah atau apa yang nggak boleh pakai kutek gitu, atau misalnya ke kantor, ini masih aman banget karena kan kayak kuku sehat gitu loh. Jadi cuma kinclong doang, terus juga cuma pakai yang transparan. Tuh, bagus banget. Nih kalau kalian mau lihat bedanya, tuh bagus banget ya. Yang ini belum aku apa-apain. Selanjutnya kita ambil aseton. Ini taruh di kapas.
Jadi tujuannya itu sebelum pakai kutek, pakai aseton atau pakai alkohol yang benar-benar murni alkohol ya, bukan hand sanitizer, itu biar kukunya tuh kering gitu loh. Jadi nggak ada kayak minyak-minyak gitu. Soalnya kalau misal kukunya berminyak, kadang suka nggak nempel gitu formula dari kuteknya. By the way, kalau misalnya ada cara aku yang salah, kalian boleh banget koreksi atau kasih saran ya. Karena ini juga aku atas pengetahuan aku sendiri seperti yang tadi udah aku bilang. Terus selanjutnya kita langsung aja pakai kuteknya. Ini aku pakai yang kutek biasa. Sebenarnya tuh ada cara kalau misalnya kalian gak mau yang kuteknya bleber ke samping-samping gitu. Tapi aku belum mendalami hal itu. Kalian bisa ngeliat di YouTube. By the way, ini aku susah banget loh sambil filming sambil kutekan. Karena kalau kutekan biasa aja nggak pakai filming aja udah ribet ya, gimana yang ini. Jadi kalau misalnya agak bleber-bleber ya maafin ya, I'm not a professional. Selanjutnya ini aku mau pakai yang Trope, ini yang gold. Terus ini juga tangan aku jadi geter-geter tremor karena harus nahan biar tetap kelihatan di kamera. Terus ujungnya diginiin. Aku lihat dari YouTube. Sebelum dia mengering, kita bisa pakai aseton terus pakai cotton bud untuk ngerapihin di samping-sampingnya. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Waktu ngebersihin pinggir-pinggirnya tuh emang harus hati-hati banget biar kutek yang masih basahnya ini nggak belepotan karena kena cotton budnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau malah jadi rusak, kalian bisa diemin aja sampai benar-benar kering semuanya. Bahkan yang di pinggir-pinggirnya atau yang di kulitnya juga ikutan kering. Karena nanti kalau misalnya nggak kita bersihin pakai aseton pun, udah berhari-hari kita cuci tangan atau mandi, dia bakalan hilang sendiri kok. Selanjutnya kita ambil alat pengeringnya. Ini aku aturnya ke yang 99 biar bener-bener bisa make sure gitu loh kering. Susah nih, lihat. Ini ya, aduh agak sakit tangan we. Oke, udah selesai, tapi aku suka tambahin lagi waktunya. Nah kayak gini posisinya lebih enak ya daripada kayak tadi tangan aku keputer-puter. Tetap kelihatan monitornya. Terus ini juga alatnya tuh kalau misalnya tangan kita udah masuk, udah ada sensornya gitu loh, jadi otomatis nyala gitu, tuh kayak gitu. Ini udah mulai lagi 90 detik. Sebenarnya tuh yang kedua kalinya aku pakai yang 60 detik, tapi nggak apa-apa, ini untuk benar-benar make sure. Karena kalau untuk pakai bubuk glitter itu harus benar-benar kering, jadi nggak bisa yang masih agak sedikit basah gitu kuteknya. Takutnya nanti pas kita swipe malah jadi hancur. Oke, ini setelah beberapa kali aku ngulang untuk dikeringin, jadi aku benar-benar bisa mastiin ini tuh udah kering. Udah aku kayak tap-tap gini, dia nggak ada transfer bekas sidik jariku sama sekali, udah kering banget. Selanjutnya oh ya, by the way, kalian bisa stop sampai step di sini aja sih, karena kalian bisa langsung pakai top coatnya yang gel yang transparan, biar kalau misalnya kalian suka yang kayak gini aja sesuai dengan kutek aslinya warnanya, tetap lebih tahan lama gitu kalau misalnya pakai top coat, terutama pakai top coat yang gel. Tapi kalau misalnya kalian pengen tetap bikin glittery nails, kalian bisa lanjut ke step yang sekarang. Selanjutnya kalian siapin, ini ada mangkok kecil sama apa nih namanya, sendoknya, sendok takaran gitu. Ini aku dari yang masker organik juga, dan ini aku sengaja pakai yang kayak gini karena kalau misalnya pakai plastik dia kan ada ini nih kayak pinggiran-pinggiran bawahnya. Nanti kalau misalnya dibersihin, glitternya tuh kayak suka nempel-nempel gitu di sela-selanya masih. Tapi kalau untuk yang beling gini dia kan gampang lah ya dibersihinnya gitu. Untuk glitter yang pertama nih aku mau pakai yang warna rose gold. Ini aku mau timpa di warna kutek yang pink ini. Ini yang warna-warna pink ini. Aku buka dulu. Ini selanjutnya aku ambil pakai sendoknya. Terus aku tuangin di sini dulu deh. Kayak gini. Terus kita tap-tap jari kita biar sisa-sisa glitternya yang gak nempel bisa jatuh lagi ke mangkoknya, jadi nggak kebuang banyak. Selanjutnya ini kan glitternya tuh kayak di samping-sampingnya itu kan juga nempel ya. Kelihatan nggak? Tuh, kayak di samping-sampingnya gitu ya di kulit. Nah, ini kita pakai brushnya untuk ngebersihin yang di samping-sampingnya. Pelan-pelan aja, nggak usah diteken. Kayak disapu gitu loh. Tuh. Jadi bersih deh, mantep kan? Cantik banget. Ini by the way belum selesai ya.
Aku ulang lagi. Ini kan tadi jatuhnya di sini ya, jadi kita bisa ambil lagi gitu loh, biar nggak berkurang banyak, lebih hemat glitternya. Ambil lagi. Pokoknya stepnya sama aja sih kayak gitu. Untuk step yang sekarang, ini kayak dibalurin aja. Samping-sampingnya jangan lupa harus kena juga, biar dia nggak belang-belang gitu. Kalian juga harus pastiin nggak ada bagian yang bolong-bolong atau nggak kena glitternya. Jadi terus diulang, disiram-siram terus sampai semuanya tuh nempel glitternya. Nah, ini untuk yang 3 kukunya aku pakai warna rose gold. Jadi ini kan aku belang-belang gitu. Jadi yang 2 ini nanti aku mau pakai glitter warna lain. Dan tentunya kita perlu nyiapin mangkok yang berbeda dan juga sendok yang berbeda biar warnanya tuh nggak nyampur. Untuk warna keduanya aku mau pakai yang warna crystal diamond. Nah, ini tuh emang jadinya kayak gini loh, jadi nggak bener-bener ngerubah warna, nggak nutupin warnanya, masih ada warna goldnya, tapi aku ngambil efek glittery yang kayak diamond gitu. Dan ini tuh emang partikelnya lebih halus gitu bubuknya. Tetap warna gold, tapi dia agak sedikit lebih glittery daripada yang ini. Ini kan nggak pakai glitter ya, cuma warna gold doang, kayak metallic gold doang. Tapi kalau ini jadi lebih sparkling. Tapi jujur sebenarnya aku bingung aku mau pakai warna apa untuk yang 2 jari aku ini glitternya. Karena warnanya banyak banget, terus juga aku nggak mau yang senada gitu warnanya. Jadi biar ada sedikit bedanya gitu. Oh ya, by the way, tenang aja kalau misalnya kalian takut glitter yang nempel di kulit itu susah hilang. Tapi ini tuh kalau kalian cuci tangan aja tuh bakalan hilang kok kalau kena air. Emang sih ada beberapa jenis glitter yang kalau nempel di kulit tuh susah hilangnya gitu. Tapi kalau yang ini enggak. Langkah selanjutnya adalah kita pakai top coat. Ini adalah penentunya. Jadi dia aplikatornya aku suka tuh kayak gede gitu. Tuh kayak gitu aja, dia enak banget. Terus walaupun ini gel, dia tuh teksturnya cair juga sih sama kayak yang lain. Ini nggak aku angkat ya jarinya, susah. Jangan ditekan ya. Nah, kalau ditekan takutnya glitternya malah nempel. Oh ya, karena ini transparan, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kena kulit kalian gitu atau bleber ke pinggir-pinggirnya, karena kan nggak berwarna ya, jadi nggak apa-apa. Terus bisa dikeletek juga nantinya. Ini udah aku kasih layer yang pertama. Selanjutnya langsung kita keringin lagi. Ini tuh karena, oh ya aku lupa masukin. Ini tuh karena dia gel, jadi emang harus lebih lama dikeringinnya, harus diulang berkali-kali sampai bener-bener kering. Ini aku skip aja kali ya. Nah, ini setelah dikeringin, tapi aku mau layer lagi untuk kedua kalinya pakai cara yang sama. Ini layer yang kedua aku keringin lagi. Ini dia setelah kering, hasilnya bagus banget, aku suka banget. Ternyata sesuai ekspektasi aku, nggak bleber, nggak yang berantakan gitu. Padahal ini aku filmingnya susah loh, karena sendirian, gak ada yang bantuin. Dan untuk yang kuku sebelahnya, aku mau pakai step-step yang sama kayak dari awal tadi aku udah jelasin. Ini aku mau pakai warna yang berbeda, biar nanti kayak jelas gitu loh perbedaan warnanya. Ini bisa aku kasih kayak ide juga sih untuk kalian yang nyari referensi pemilihan kutek yang bagus gitu kalau misalnya mau beda-beda warna. Karena yang ini udah pink atau rose gold gitu, aku mau pakai warna ungu yang sebelahnya. Terus ini bukan warna silver tapi ini monokrom. Aku juga nggak tahu deh apakah ini nanti berhasil apa enggak bikin warna yang monokrom gitu. Karena kalau untuk yang warna monokrom tuh dia harus kayak digosok-gosok gitu, kayak di YouTube kalian bisa nonton di video orang lain. Jadi ya ini aku masih trial and error sih. Sekarang kita mulai aja di kuku yang sebelahnya. Tapi di kuku yang sebelahnya untuk base-nya aku nggak mau pakai kutek yang berwarna. Tapi aku mau nunjukin ke kalian kalau kalian bisa pakai top coat-nya juga sebagai base. Jadi nggak perlu pakai yang warna gitu. Karena misalnya gini nih, ini aku pakai base yang warna pink, terus kalian pengen pakai glitternya yang warna hitam.
Jadi nanti takutnya kalau misalnya bolong-bolong atau nggak rapih gitu, jadi tetap kelihatan pinknya, nggak ketutup hitam semua gitu loh, ngerti kan maksud aku? Jadi kalian bisa pakai yang transparan aja. Step yang pertama untuk kuku yang ini aku nggak pakai langkah yang pertama kayak di kuku yang ini. Kalau ini kan tadi aku pertamanya pakai glaze nail dulu untuk ngasih efek kayak glossy atau kayak mirror nails gitu kan. Kalau misalnya kalian nggak punya ini, jadi nggak usah jadi masalah gitu. Ini aku nyontohin aja kalau misalnya kalian nggak punya alatnya. Ini cuma aku potong aja, tadi aku habis gunting kuku, jadi ini emang panjangnya beda sama yang sebelah sini tangannya. Jadi aku langsung aja skip ke step yang pertama, yaitu nge-buffer pinggir-pinggirannya biar nggak kotak gitu, nggak tajam juga. Habis aku pakai buffer yang kasar, aku juga udah bersihin pakai aseton biar permukaannya kering. Ini untuk mempersingkat durasi. Dan kita tinggal pakai ini aja deh sebagai base-nya. Nah, ini aku pakainya tangan kiri ya, takut bleber. Tapi untungnya ini transparan sih, jadi ya nggak kelihatan juga kalau bleber. Maaf banget nih sampai out of frame, nggak kelihatan di kamera. Aku fokus sama kuku jadi nggak kelihatan kameranya. Nah, kalau misalnya pakai yang bening ini terus bleber, nggak usah dibersihin, nggak apa-apa karena nggak kelihatan, dan nanti dia juga bakalan ngeletek sendiri. Terus kalau misalnya kalian juga pakai ini doang, kalian nggak perlu punya alat pengeringnya sih, karena dia itu cepet banget keringnya, bener-bener kayak cuma berapa detik tuh udah kering. Tapi kalau misalnya kalian pengen pakai glitternya, kayaknya emang harus tetap pakai alatnya biar dia lebih bisa dipastikan kering gitu. Selanjutnya ini aku keringin lagi. Ini aku pakai yang 99 detik. Terus kalau misalnya ini udah berhenti, aku ulang lagi sampai 2 atau 3 kali gitu. Oke, ini udah kering tapi belum sepenuhnya kering karena tadi aku coba sentuh gitu, masih agak sedikit ngebekas. Tapi ini aku juga sekalian mau nyoba kalau misalnya belum bener-bener kering apakah dia bisa bagus hasilnya apa enggak, karena takutnya sih hancur gitu pas nanti di swipe. Nah, ini tadi maksud aku kalau misalnya kalian suka kuku yang glossy terus kayak kuku sehat, kalian bisa cuma make glass nails itu tadi yang buffer, atau pakai kutek yang transparan kayak gini yang bening tuh, jadi kayak kinclong gitu, bagus. Ini udah aku bersihin tadi, nggak pakai apa-apa, cuma aku kasih kuas gini karena nggak perlu kasih air, dia tuh nggak nempel gitu loh, nggak perlu pakai tisu juga, jadi kita tinggal swipe aja pakai brush. Oh ya, by the way, ini tadi juga aku pakai 2 layer. Jadi pas aku keringin tadi, setelah agak kering aku pakai second layer yang top coatnya yang transparan, jadi dia agak lebih tebal dan lebih glossy kayak gini. Tapi kalau misalnya pakai 1 layer aja juga nggak apa-apa. Ini aku mau pakai yang warna violet, sama kayak tadi stepnya. Ini pakai cara yang sama, aku mau apply ke 3 jarinya. Aku skip ya. Selanjutnya untuk yang 2-nya, ini aku mau pakai yang hologram. Langkah selanjutnya sama kayak tadi, tinggal pakai top coat lagi. Bisa pakai 1 layer, bisa pakai 2 layer, tapi aku selalu pakai 2 layer biar lebih aman. Sambil ngobrol, mungkin kalian nanti ada yang komen nanya, minta rekomendasi aku kutek yang halal atau yang bisa dipakai untuk wudhu. Tapi maaf banget, jawabannya aku kurang tahu. Tapi kalau kutek yang aku pakai sekarang ini, nanti kalau misalnya kalian udah selesai berhalangan atau haid, kalian bisa langsung hapus aja pakai aseton, jadi bisa wudhu atau sholat lagi. Nah, ini sebelum aku keringin, aku mau coba ulangin lagi pewarnaannya, apakah dia bisa apa enggak. Ini proses pewarnaannya aku ulangin lagi karena tadi ternyata kalau pakai yang base transparan tuh, untuk glitter yang berwarna kayak ungu gini, dia bakalan jadi nggak begitu kelihatan berwarna ungu gitu loh. Terus juga nggak terlalu nempel banyak glitternya. Nah, ini nggak usah aku bersihin dulu pakai brush, langsung aku keringin aja biar nanti setelah kering baru aku bersihin pinggir-pinggirnya.
Ini udah aku kering, terus juga pinggir-pinggirnya udah aku bersihin. Terus juga tadi udah aku tap-tap lagi biar sisa-sisa glitternya yang gak nempel berkurang, karena aku mau ngelapisin lagi atasnya. Pokoknya jangan sampai ninggalin lapisan yang terakhir itu glitternya doang, jadi harus ditutup lagi pakai coatnya biar glitternya itu nggak kekupas gitu loh. Nah, karena ini hasilnya udah tebel, jadi aku nggak mau pakai coatnya lagi biar nggak terlalu tebel. Soalnya kalau terlalu tebel juga bisa bikin dia gampang letek sih. Keringin lagi deh sampai benar-benar kering. Setelah kering, ini pinggir-pinggirnya aku kasih aseton untuk bersihin. Ini tadi off the record udah aku bersihin sih. Atau kalau misalnya susah gitu dihilangin pakai aseton di cotton bud, kalian bisa klotek aja pelan-pelan pakai ujung kuku. Nah, terus ini sekarang karena udah kering, aku mau cuci tangan untuk ngilangin glitter-glitter yang nempel di kulit tangan aku tuh. Ini aku udah cuci tangan aku udah bersih dari glitter-glitter. Terus juga kalau misalnya kalian baru pertama kali dan juga emang belum ada kayak skill profesional gitu untuk bikin nail art, nggak apa-apa kalau misalnya masih bleber-bleber nggak rapi, namanya juga bikin sendiri lah ya. Ini juga kalian bisa kelopekin aja kayak tadi aku udah bilang, atau bisa pakai tusuk gigi pelan-pelan dikeletek gitu. Atau misalnya kalau kalian mager, nggak apa-apa sih dibiarin aja, karena nanti beberapa hari kemudian bakalan kekeletek sendiri yang di kulitnya. Selanjutnya ini aku mau decorate gitu. Ini aku punya yang tadi yang udah aku kasih tahu, atau juga ini aku lupa sih tadi ngasih tahu. Ini tuh kayak apa ya, chunky glitter gitu yang warnanya hologram. Ini tapi nggak aku pakai karena nanti aku mau bikin di video terpisah aja, karena ini aku udah terlanjur semuanya aku tutupin warna pakai glitter, jadi nggak bakalan kelihatan. Nah, untuk nempelin glitter-glitter ini aku sebenarnya nggak tahu juga kalau misalnya di salon itu mereka pakai lem apa untuk nempelinnya, tapi ini aku mau pakai lem bulu mata aja sih. Aku nggak tahu dia bakalan awet apa enggak, bakalan copot-copot glitternya atau apa nih, manik-maniknya apa enggak gitu. Terus juga kalian harus punya capitan gitu yang kecil, karena ini kan halus-halus banget ya. Kalau misalnya pakai tangan, apalagi kuku kalian panjang, susah gitu. Atau bisa juga lem langsung di kukunya. Ini aku pakai cotton bud karena kuku aku panjang, susah gitu nempelin. Ini sesuai kreasi kalian aja sih, mau gimana. Aku aja bingung nih kayak pemilihan warnanya. Biarin gini aja deh, kayaknya lebih bagus, minimalis. Kalau mau lebih aman, karena ini cuma pakai lem dari bulu mata, kalian bisa keringin lagi pakai alatnya 90 detik aja. Tada, ini dia hasil akhirnya. Jadinya cantik banget kan? So pretty and so sparkly. Ini bisa banget kalian ikutin di rumah, dan semoga kalian bisa ikutin dengan mudah. Bisa sambil ngisi waktu luang kalian kalau lagi gabut. Terus juga bisa sekalian sambil ngelatih kesabaran kalian sih. Karena ini DIY atau kalian bikin sendiri di rumah, kalian gak perlu butuh modal yang banyak. Karena kalau misalnya bikin nail art di salon itu bisa sampai 500.000 loh. Ini tuh modalnya maksimal cuma 100.000 atau 120.000. Itu juga kalau kalian pengen beli semua peralatannya dengan lengkap. Dan kalau misalnya kalian nggak pengen keluar modal banyak, kalian bisa beli aja yang murah-murah atau pakai yang kalian punya di rumah. Oh ya, anyway, aku sengaja nggak nampilin muka aku karena ini aku lagi nggak make upan, lagi bare face banget. Jadi ini aku fokus ke kuku aja. Semoga kalian suka ya sama tutorial ini. Dan kalau misalnya kalian pengen aku bikin konten tentang kuku lagi, komen di bawah. Jangan lupa juga likes-nya. So, itu semua tutorial dari aku tentang cara bikin glittery sparkly nail arts. Semoga video ini sangat membantu dan juga bermanfaat buat kalian. So, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe to my channel. Jangan lupa juga aktifin notification bell yang ada di bawah ya, biar gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. So, thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye!